5 bapa leluhur sebelum air bah. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah menekan tombol like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalaleel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, kemudian ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Di sini kita mendapati segala hal yang dipandang Roh Kudus pantas untuk dicatat berkenaan dengan 5 bapa leluhur sebelum air bah, yakni Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, dan Yared. Tidak ada yang bisa diamati secara khusus berkenaan dengan mereka, meskipun kita mempunyai alasan untuk beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang termasyhur, baik akan kebijaksanaan maupun kesalehan mereka di zaman mereka. Tetapi secara umum, pertama, amatilah bagaimana keturunan mereka dicatat secara panjang lebar dan jelas. Perihal ini, sangka orang bisa saja disampaikan dalam kata-kata yang lebih sedikit. Tetapi sudah pasti bahwa tidak ada satupun kata yang sia-sia dalam kitab-kitab Allah, sekalipun ada dalam kitab-kitab manusia. Perihal ini dipaparkan sedemikian jelas. 1. Untuk membuatnya mudah dan dapat dimengerti oleh orang yang memiliki kemampuan yang paling rendah sekalipun. Apabila kita diberitahu berapa umur mereka ketika mempunyai anak ini, dan berapa tahun mereka hidup sesudahnya, maka dengan sedikit kecakapan berhitung saja, kita sudah bisa memastikan berapa tahun mereka hidup secara keseluruhan. Namun Roh Kudus tetap menuliskan jumlah totalnya, demi orang-orang yang bahkan tidak mempunyai kecakapan sekecil ini. 2. Untuk menunjukkan kesenangan Allah pada nama-nama umatnya, kita sudah mendapati keturunan Kain disebutkan dengan tergesa-gesa, Kejadian 4 ayat 18. Tetapi penjelasan tentang keturunan kudus ini diperluas dan diceritakan secara panjang lebar, bukan hanya dalam angka-angka. Kita diberitahu berapa lama hidupnya orang-orang yang hidup dalam takut akan Allah, dan kapan matinya orang-orang yang mati dalam perkenanannya. Tetapi untuk orang lain, hal itu tidak menjadi masalah, sebab kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang-orang fasik menjadi busuk. Kedua, kehidupan mereka dihitung menurut hari-hari Set secara keseluruhan, dan dengan demikian hari-hari semua orang yang lain, yang menunjukkan singkatnya hidup manusia pada umurnya yang paling panjang
dan cepatnya perputaran waktu-waktu kita di bumi. Jika mereka menghitung menurut hari, tentulah kita harus menghitung menurut jam, atau lebih tepatnya menjadikan doa ini sebagai doa yang sering-sering kita ucapkan. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ketiga, mengenai masing-masing dari mereka, kecuali Henokh dikatakan lalu ia mati. Dengan dihitungnya tahun-tahun hidup mereka, tersirat bahwa hidup mereka setelah tahun-tahun itu selesai dihitung, telah sampai pada kesudahannya. Meskipun demikian, masih saja ditegaskan, lalu ia mati. Ini untuk menunjukkan bahwa kematian dapat menjemput semua manusia tanpa terkecuali. Dan bahwa bagi kita khususnya, untuk mengamati dan memanfaatkan kematian orang lain, untuk membangun diri kita sendiri. Orang itu kuat dan sehat, namun ia mati. Orang itu besar dan kaya, namun ia mati. Orang itu bijak dan cerdik, namun ia mati juga. Orang itu sangat baik dan mungkin sangat berguna, namun ia mati, dan seterusnya. Keempat, apa yang terutama dapat diamati adalah bahwa mereka semua hidup sangat lama. Tak seorang pun dari mereka mati sebelum melihat perputaran waktu selama hampir 800 tahun. Dan sebagian dari mereka hidup jauh lebih lama, sangat lama bagi jiwa yang kekal, untuk ditawan di dalam pondok tanah liat ini. Bagi mereka, kehidupan di dunia ini pasti bukanlah sebuah beban yang begitu berat, seperti pada umumnya sekarang. Sebab kalau tidak, mereka pasti sudah kelelahan dengan semua ini. Saat itu, kehidupan yang akan datang belum diwahyukan dengan begitu jelas, seperti yang kita alami sekarang ini di bawah Injil. Sebab kalau tidak, mereka pasti sudah tidak sabar untuk berpindah ke alam sana. Jadi, bagi para bapak leluhur yang saleh, umur yang panjang adalah berkat dan membuat mereka menjadi berkat bagi banyak orang. 1. Umur mereka yang panjang di zaman-zaman awal dunia itu bisa saja jadi disebabkan oleh beberapa penyebab alami. Sangatlah mungkin bahwa bumi lebih subur, bahwa hasil-hasilnya lebih menguatkan, bahwa udaranya lebih menyehatkan, dan bahwa pengaruh-pengaruh dari benda-benda angkasa lebih tidak berbahaya sebelum air bah daripada sesudahnya. Meskipun manusia diusir dari Taman Firdaus, bumi sendiri pada waktu itu masih menyerupai Firdaus, yaitu sebuah taman jika dibandingkan dengan keadaannya sekarang yang menjadi padang gurun. Juga sebagian orang berpikir bahwa pengetahuan mereka yang besar tentang makhluk-makhluk dan tentang kegunaannya, baik untuk makanan maupun obat-obatan, bersamaan dengan kebiasaan mereka yang tidak bermabuk-mabukan dan makan secukupnya, banyak berpengaruh terhadap umur mereka yang panjang itu. Tetapi kita tidak mendapati bahwa orang yang bermabuk-mabukan, seperti banyak dari mereka dalam Lukas 17 ayat 27, berumur pendek, seperti para pemabuk yang pada umumnya sekarang. Dan umur panjang mereka itu terutama harus dikembalikan kepada kuasa dan pemeliharaan dari Allah Sang Pencipta. Ia memperpanjang hidup mereka, baik untuk mengisi bumi secara lebih cepat, maupun untuk menjaga pengetahuan tentang Allah dan agama secara lebih berhasil pada waktu itu, ketika tidak ada tulisan dan tradisi lisan merupakan saluran penyampaiannya. Semua bapak leluhur di sini kecuali Nuh dilahirkan sebelum Adam mati. Dengan begitu, dari dia mereka dapat menerima penjelasan yang utuh dan memuaskan tentang penciptaan, Firdaus, kejatuhan, janji Allah, dan perintah-perintah ilahi yang menyangkut ibadah dan kehidupan agama. Dan jika ada kesalahan yang timbul, mereka bisa langsung bertanya kepadanya selagi ia masih hidup. Seperti kepada seorang bijak untuk meluruskannya, dan setelah kematiannya kepada Metusalah dan orang-orang lain yang sudah bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah begitu besarnya perhatian Allah yang Maha Kuasa untuk menjaga di dalam jemaatnya pengetahuan tentang kehendaknya dan tentang kemurnian penyembahan terhadapnya. Terima kasih saudara sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.